Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Fariha dengan NIM 200201110089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya hukum dalam peradilan tata usaha negara. Langsung saja. Menurut Zairin Harahap bahwa upaya hukum bukanlah dimaksudkan untuk memperlama penyelesaian suatu perkara, apalagi dimaksudkan menyampingkan kepastian hukum. Bagaimanapun upaya hukum diperlukan karena hakim adalah manusia yang sangat dekat dengan kekhilafan, bahkan kesalahan itu sendiri, bersifat memihak atau karena ditemukan bukti baru yang begitu kuat. Dengan tersedianya upaya hukum, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim masih dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Menurut Erwiono dalam bukunya Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, upaya hukum terdiri dari perlawanan terhadap penetapan dismisal. Yang pertama ini ada upaya hukum biasa yang terdiri dari perlawanan terhadap penetapan dismisal, kemudian ada banding dan kasasi. Dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa yang terdiri dari peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Yang pertama ini adalah upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang pertama adalah perlawanan terhadap penetapan dismisal. Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum terhadap penetapan yang diputuskan oleh ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan atau prosedur dismisal. Perlawanan yang diajukan oleh penggugat terhadap penetapan dismisal tersebut pada dasarnya membantah alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 62 ayat 1 huruf A, B, C, D, dan E Undang-Undang PT-UN. Penggugat harus mampu membuktikan bahwa alasan-alasan yang digunakan oleh ketua pengadilan itu berdasar dan didukung oleh buku-buku yang akurat, sehingga kebenarannya perlu dipertanyakan. Yang kedua adalah banding. Banding sering juga disebut dengan istilah ulangan pemeriksaan yang berasal dari bahasa Latin, appellar. Arti banding yaitu pemeriksaan dalam instansi atau tingkat kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta-fakta maupun penerapan hukum atau undang-undang. Menurut pendapat penulis, banding merupakan suatu pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pengadilan tinggi terhadap putusan pengadilan negeri atau permohonan pihak yang berkepentingan. Pemeriksaan di tingkat banding merupakan pemeriksaan oleh judek fakti tingkat terakhir. Kemudian ada kasasi. Lembaga kasasi itu berasal dari Perancis. Perkataan kasasi dalam bahasa Perancis, cassation, berasal dari casser yang berarti memecahkan atau membatalkan. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji atau meneliti putusan pengadilan-pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan, yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan-pengadilan bawahan tersebut. Kemudian ada upaya hukum luar biasa, di mana upaya hukum luar biasa ini merupakan suatu upaya hukum
yang dilakukan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap, yakni ada peninjauan kembali terhadap semua putusan Mahkamah Agung yang sudah memperoleh kekuatan hukum. Maka upaya hukum selanjutnya yang bisa dilakukan dengan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut sebagaimana terdapat dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Yang kedua, acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengatakan, dalam pemeriksaan peninjauan kembali, perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau oleh pengadilan di lingkungan peradilan tata usaha negara digunakan hukum acara peninjauan kembali yang tercantum dalam pasal 67 sampai dengan pasal 75. Alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana tersirat dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagai berikut. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenal suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama, tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan dengan sesuatu yang lain. Dan yang terakhir adalah apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau sesuatu yang keliru yang nyata. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan kurang lebih diajukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wali yang secara khusus diberikan surat kuasa untuk menanganinya. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, maka pemohon tersebut akan dilanjutkan oleh ahli warisnya. Mungkin ini saja mengenai upaya hukum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.